Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-temanku juga yang baru gabung di channel Cici Tarot ya. Salam kenal buat kalian dan jangan lupa bantu subscribe follow-nya ya. Oke, hari ini saya akan bantu temani kalian ya tentunya. Banyak yang tanya di sini. Cece, apakah dia menyesal nggak ya? Atau lagi kepikiran aku? Oke, daripada banyak pertanyaan, maka saya akan bantu tarik energi dia ya. Siapa tahu ada yang resonate ya. Ini adalah request kalian ya. Teman-temanku semua yang ada di Aceh, halo teman-temanku yang ada di Aceh, apa kabar? Juga temanku yang ada di Pulau Sumatera, kemudian di Jawa Barat ya, kemudian di Jakarta, Pulau Seribu, di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, juga teman-teman yang ada di Madura, kemudian di Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Kalimantan ya, juga teman-teman yang ada di Palu ya, Ambon sana, juga di Manado dan juga Irian Jaya, Papua, juga teman-teman semuanya ya yang di luar negeri ya. Pendengar CC Tarot dimanapun kalian berada, aku tarik energi dia. Apakah dia lagi kepikiran kamu atau menyesal atau bagaimana? Coba kita lihat. Oke, coba kita lihat apakah dia lagi kepikiran kamu atau lagi menyesal. Oke ya. Apakah di sana ada yang lagi kepikiran kamu atau menyesal? Nah, kalau tentunya kalian mungkin penasaran ya. Coba kita lihat. Adakah dia di sana kepikiran dan menyesal? Oke ya, kita lihat. Oke, ternyata dia di sana lagi kebingungan. Oke. Kebingungan karena di sana kalau dia punya pasangan, pasangannya ini lagi cerewet banget gitu ya. Jadi dia pusing melihat pasangannya yang cerewet ya. Dia sedih dengan kondisi ini ya. Ternyata dia membandingkan dengan kamu. Kamu cerewet tapi tidak secerewet ini gitu ya. Menurut dia seperti itu ya. Oke. Dan dia di sana ternyata pasangannya lebih banyak posesif ya. Cemburu, berlebihan ya. Oke, minta diperhatikan, minta dimengerti, minta dipahami, minta selalu selalu diperhatikan. Ini yang bisa kita lihat energi dia. Dan dia membandingkan di saat sebelum pisah dengan kamu itu rasanya kamu itu asik aja begitu ya. Nah, setelah dia sekarang dengan yang lain ini merasa mungkin dia merasa tidak nyaman dengan kondisi karena banyak posesif tadi ya. Dan dia lagi kepikiran kamu ya, karena berpisah ini kepikiran kamu banget gitu ya dia. Dan apakah dia menyesal, Cece? Yang jelas dia kangen kamu ya. Kalau dibandingkan dengan kamu sepertinya lebih asik kamu. Itulah di saat dia ada di saat dia ada masalah, dia ada selisih paham dengan pasangannya, lagi ingat kamu gitu ya. Karena menurut dia kamu itu tipe orang yang sabar, yang mau berjuang, mengerti. Nah, sementara yang mungkin yang sekarang dengan dia ini agak posesif ya, cemburuan, dan ya itu tadi dia tidak bisa bebas ya, tidak bebas bergaul dengan teman-temannya, tidak bebas mungkin melakukan kegiatan sosial dan lain-lain. Ini yang membuat dia sekarang ini menjadi orang yang toksik, menjadi orang yang tertutup, baik dari lingkungan, teman dan lain-lain ya.
lebih banyak diam. Karena apa? Dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena tadi kalau dia punya pasangan yang demikian, tentunya dia harus menyesuaikan keadaan dia. Kalau tidak pasti pasangannya marah. Itu yang membuat dia ini kepikiran dengan kamu. Bagaimanapun kalau ini ya, kalau dipikir dengan kamu itu bisa memberi support yang luar biasa, walaupun mungkin kamu bukanlah tipe-tipe orang yang romantis ya, bukan tipe-tipe orang yang mungkin apa ya bisa mengekspresikan cinta, tapi kamu lebih arah memperjuangkan dengan kondisi realnya saja ya. Mungkin kalau dia butuh uang ya kamu support uang, kalau butuh semangat ya kamu support semangat. Nah, kamu lebih arah ke sana ya. Jadi tidak pentingkan untuk romantisnya, lebih pentingkan bagaimana caranya mencukupi kebutuhan atau bisa bagaimana caranya membahagiakan dia ya. Tapi mungkin tipe-tipe orang yang beriling dengan kamu ada juga yang memang tipe-tipe orangnya yang manja, tipe orang yang dia mungkin tipe-tipe orang yang apa ya, mungkin pendiam, cuek kayak gitu. Tapi sebetulnya minta diromantisi sama kamu sih, tapi karena kamu bukan tipe-tipe orang romantis dan di luar sana ada yang romantis, ya itu tadi banyak yang tergoda karena itu. Mungkin kamu apa ya, mungkin ada perbedaan usia ini yang membuat situasi mungkin ada perbandingan di situ ya, yang membuat situasi hubungan kamu kemarin ada sedikit permasalahan di situ, sehingga di saat mungkin dia dengan obsesinya tadi kemudian dia mungkin kalau imannya tidak kuat tergoda tadi ya, sehingga dengan kamu berpisah, sehingga sekarang ini hanya bisa menyesal ternyata apa yang diharapkan dia seperti mungkin dengan kamu perbedaan usia, tapi dipikir-pikir juga ternyata beda usia juga tidak menentukan kebahagiaan seseorang ya. Ternyata dipikir-pikir juga begitu. Nah, ternyata sekarang dia baru berpikir setelah semuanya sudah terjadi. Dan melihat kehidupan kamu, kesuksesan kamu sekarang, dia berharap suatu saat bisa ketemu dengan kamu karena melihat kesuksesan kamu itu dia memandang bagus. Nah, kemarin dulu-dulu memandang kamu kurang bagus. Mungkin kamu kemarin itu tidak berdandan, mungkin kamu seseorang yang sederhana, mungkin kamu seseorang yang memang pentingkan yang penting ekonomi cukup, kemudian pakai hati, jujur, kemudian dengan tulus mencintai. Menurut kamu seperti itu, tapi itulah kenapa kemarin itu mungkin dia kurang memandang bagus tentang semua itu, tentang diri kamu ya. Sehingga sekarang kondisi dia menyesal, kepikiran setelah melihat kamunya sukses sekarang ya. Dan sekarang pikirannya banyak ruwet, kepikiran, menyesal. Karena ternyata setelah berpisah dengan kamu justru dia ini apa ya, dipikir berpisah dengan kamu itu kamu tidak ada perkembangan. Ternyata setelah melihat perkembangan kamu, setelah melihat kamu kok tambah tampan, tambah cantik, kemudian kamu tambah sukses, dia lebih lebih menyesal sekali. Karena apa? Karena kemarin-kemarin dia merasa apa ya, temperamen dengan kamu, tidak menghargai kamu, manipulasi, dia memandang kamu apa ya, mungkin kurang kurang apa ya, kurang menarik, kurang bagus dan lain-lain. Nah, setelah berpisah dengan dia, maka justru kamu fokus pada pekerjaan kamu fokus pada aktivitas kamu, kuliah kamu atau apapun ya, aktivitas kamu yang positif, sehingga perkembangan kamu betul-betul bagus, sehingga dia merasa sekarang ini dia kayak orang itu minder terhadap kamu ya, minder dengan kesuksesan kamu. Tapi kalau tipe-tipe orang yang egois, ya memang dia ini bisa memendam rasa yang luar biasa, tertekan, tersiksa dengan pikirannya. Karena rasa menyesal itu sangatlah besar ya.
Mungkin dia dulu sangat posesif ya, mungkin ada juga yang barangkali teman-teman kemarin berdealing dengan seseorang yang minta maaf ya, ada sebagian yang KDRT ya. Jadi kalau minta sesuatu tidak dituruti atau ada sesuatu hal yang mungkin tidak enak, itu tipe-tipe orang yang keras kepala dan tipe-tipe orang yang keras. Ini, yang egois ini lebih arah ini ya mungkin ya minta maaf, itu mungkin barang-barang bisa kelempar-lempar gitu ya. Kalau orang-orang yang model-model, ini ya mungkin keras gitu ya. Tapi kamu sabar, kamu ikhlas ya menerima dengan kondisi itu. Nah, lama-lama mungkin semesta alam ini yang memisahkan kamu dan dia. Karena semesta alam juga tidak berkehendak kamu itu selalu termanipulasi, kamu tersakiti. Sehingga semesta alam memberikan apa ya, memberikan jalan bagaimana, semesta alam itu memisahkan kamu dan dia karena merasa kamu tidak pantas untuk apa ya, tidak pantas untuk dibeginikan oleh dia gitu. Jadi semesta alam yang tidak terima ya, karena semesta alam ini yang selalu menemani kamu. Jadi di sini sebagai teman kamu, semesta alam dia tetap, mensupport kamu, mendukung kamu, sehingga dia memisahkan kamu. Ya mungkin bagi kamu, ini ada sesuatu yang menyakitkan ya, tetapi, bagi semesta ini kamu diselamatkan ya, biar kamu tidak mendapatkan apa ya, perlakuan yang kurang bagus, sehingga kamu dikasih kesempatan untuk berjuang agar sukses ya, setelah sukses biar dia bisa menghargai kamu. Nah, sekarang ini dia ini menyesal ya, kepikiran dengan kamu. Karena kamu mungkin tipe pekerja keras, tipe kamu orangnya sabar, tipe kamu orangnya baik, jujur, ya sudahlah, dimaafkan saja walaupun kemarin ada KDRT atau kemarin dimanipulasi keuangan, dimanipulasi masalah waktu ya. Manipulasi itu banyak ya, ya, tergantung dari kondisi kamu ya dimanipulasi bagaimana. Karena di sini kamu, seseorang yang pekerja keras, jadi kamu konsen ke pekerjaan. Inilah sekarang dengan kondisi kamu sukses ini, dia kepingin banget mendekat dengan kamu, tapi lagi-lagi dia kepikiran, dia khawatir jangan-jangan kamu marah karena kemarin sudah banyak mengecewakan kamu. Dia bingung sekarang melihat perkembangan kamu yang luar biasa dahsyat itu ya. Dan dia seperti ingin mengejar kondisi kamu, ingin mengejar bagaimana caranya hidup dia itu bisa sukses, bagaimana hidup dia itu bisa stabil, bagaimana dia pekerjaannya juga bisa sukses seperti kamu. Dia kepo banget dengan kondisi kamu dan dia benar-benar menyesal. Bahkan kalau dia cewek ya bisa saja sampai menangis, ah menyesal kenapa kemarin pisah, kenapa kemarin dicerai gitu ya. Dan dia sangat-sangat kepikiran. Tapi bagi yang ego ya diam, diam tapi mikir gitu ya. Bukan dia diam itu tidak mikir. Jadi di sini banyak di sana kalau memang kamu ditinggalkan, kemudian dia mungkin menikah dengan orang lain, ya dia, karena mungkin tidak ada klarifikasi, kemudian dia tidak memberikan, apa ya, tidak memberikan, apa ya, mungkin, penjelasan, "Kenapa kok berpisah? Kenapa tiba-tiba pergi? Kenapa kamu blokir? Kenapa tiba-tiba begitu saja seenaknya pergi?" Nah, kamu kebingungan di saat itu dan tidak ada klarifikasi, tiba-tiba mungkin saja kamu sudah mencari di rumahnya, di kantornya, atau di tempat aktivitas dia, tapi mungkin kalaupun ketemu dia tidak respon gitu ya. Dan bahkan ada juga yang kasar gitu, kalaupun ketemu kasar ya, mungkin memperlakukan kamu, kurang bagus sehingga kamu, mungkin, dengan nada sangat sedih dan kecewa, okelah perlakuan itu kamu maafkan gitu ya. Karena kamu orang baik, kamu orang yang apa ya, mungkin karena sayang sama dia, cinta sama dia, makanya kamu biarkan saja situasi ini. Dan kamu lebih, apa ya, lebih berpikir positif, akhirnya kamu mungkin capek dengan kondisi ini, kamu pergi. Nah, setelah dengan kepergian kamu itu, mungkin kamu fokus di pekerjaan kamu, akhirnya kamu sukses. Dan sekarang kalaupun dia dengan orang lain, lebih, apa ya, mungkin lebih berat ya, tekanan demi tekanan, pikiran ya.
karena rasa beban karena, kemarin tidak ada klarifikasi, dengan kamu, pastinya, dia yang meninggalkan kamu akan beban selamanya ya, selamanya dia tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetap nanti mesti akan kepikiran kamu selamanya. Justru kamu yang akan, cepat move on, cepat healing, cepat move on karena kamu merasa, "Ya sudahlah aku sakit terus, kalau begini terus, okelah aku healing saja." Nah tuh ya, bagus kamu menyembuhkan rasa sakit, rasa luka, rasa kecewa kamu, sehingga kamu bisa healing ya, dan di sini justru kamu yang lebih mudah move on ya, karena menurut kamu tidak ada guna ini menunggu, tidak ada guna kamu, selalu, berjuang sendiri sementara dia tidak menghendaki kamu ya, menurut kamu ya. Menurut kamu, dia sudah tidak peduli dengan kamu, menurut kamu dia sudah tidak, respon dengan kamu, akhirnya ya sudahlah move on saja gitu ya. Dan ada sebagian yang kamu sendiri, enjoy sendiri, kamu tidak kepikiran mencari orang baru. Kalaupun ada yang mencari orang baru pun, kamu sangat hati-hati karena trauma ya, banyak trauma, banyak kamu merasa, "Aduh trauma aku tidak mau tersakiti, aku harus hati-hati." Nah, mungkin banyak di antara kalian ini bibit bobotnya kamu pikirkan, baik buruknya kamu pikirkan kalau ketemu orang baru, jadi sangat selektif sekali ya, bagus. Tidak apa-apa ya, selektif itu ya penting ya, biar tidak, apa ya, tidak salah melangkah ya, bagus ya. Dan itulah kondisi kamu sehingga kamu merasa lebih fokus kepada aktivitas kamu dan banyak di antara teman-teman yang hebat ini sudah sukses ya. Kalaupun belum dapat pekerjaan, kamu hebat, kamu sudah mencari pekerjaan, mencari aktivitas positif agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Karena kamu juga kepingin dong masa depan kamu bagus, kamu sukses ke depannya, itu harapan kamu. Nah, sementara dia selamanya pasti akan, beban mental ya, dan akan kebebanan pikiran. Kalaupun mungkin, dia move on, tapi tidak akan bisa move on, 100% ya. Tiba-tiba kalau dia ingat kamu, itu akan beban pikiran, merasa bersalah sudah menyakiti kamu ya. Dan kalaupun dia nanti suatu saat, sebelum ketemu kamu, dia akan beban selamanya seumur hidup dia. Karena semua itu adalah sebuah karma ya, dari apa yang sudah dilakukan ya. Inilah dia yang lagi kepikiran menyesal ya, karena kemarin itu sudah memperlakukan kamu yang kurang bagus dan dia selalu posesif yang, sepertinya tidak adil banget kamu diperlakukan kurang bagus, sehingga dia merasa menyesal sekarang setelah apa yang sudah dialami sekarang, sudah dijalani sekarang tidak lebih baik daripada kamu. Justru dia lebih banyak yang merasa hidupnya ada yang merasa kurang berhasil ya. Oke teman-teman, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan untuk teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa selalu berbahagia, sukses buat kalian semua. Apabila resonate silakan komen ya. Apabila nanti ada yang request silakan request ya. Nanti akan Cece bacakan jika memang permintaannya banyak. Dan jangan lupa bantu subscribe follow-nya dulu ya, biar Cece juga semangat dong menemani kalian dari pagi siang malam. Setia menemani kalian, siapa tahu kamu nggak ada teman, Cece akan setiap hari temani kalian ya teman-teman. Apabila teman-teman butuh personal reading berbayar silakan. Siapa tahu ada yang resonat kepingin melanjutkan readingan ini silakan. Di deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Cece di dalam readingan ini kira-kira siapa ya Cece? Oke, coba kita bisa lihat. Di sini ada laki-laki gemuk tinggi kuning, kemudian ada laki-laki pendek hitam, kemudian ada laki-laki kuning tinggi, kemudian di sini ada laki-laki besar hitam tinggi, ada wanita kurus hitam tinggi, kemudian ada wanita kulit putih, juga ada wanita kulit hitam. Laki-laki juga kulit hitam dan ada juga wanita dan laki-laki yang kuning langsat ya. Lebih cenderung kuning langsat yang banyak ya di sini. Yang putih juga ada tapi yang banyak adalah kuning langsat ya. Oke.
Dan inilah readingan hari ini teman-teman, semoga bisa membantu pencerahan. Jika memang ini perjalanan cinta kamu, perjalanan kisah hidup kamu, di asmara kamu, tetap sabar. Karena di kesabaran kamu, jika kamu ikhlas menjalani, yakin berkah-berkah akan datang buat kamu ya teman-teman. Jangan khawatir, jangan sedih ya. Tuhan selalu bersama kamu, kamu tidak sendiri, Tuhan selalu menuntun kamu ya. Karena kamu orang baik, kamu orang yang sabar, yakin Tuhan itu suka dengan orang yang sabar, senang dengan orang sabar ya. Pasti keberkahan, kebaikan akan didatangkan kepada kamu ya. Jadi nggak usah khawatir. Selama yang kamu lakukan adalah hal-hal positif, ya, selama yang kamu lakukan adalah hal-hal yang baik, yakin semuanya akan berjalan dengan baik ya. Tuhan selalu bersama kamu. Sukses buat kamu semuanya ya teman-teman. Dan jangan lupa selalu berbahagia. Sampai ketemu di readingan berikutnya dan salam sukses dari Cici. Bye-bye.